Assalamualaikum. Ya, selamat siang anak-anak. Sehat kan? Oke. Hari ini kita akan belajar PAI bab baru, bab yang terakhir di semester 2 ini. Oke, tapi sebelumnya Ibu kita berdoa bersama-sama. Ayo, duduk Islami. Wahidun Isnaini salah satun arbaatun berdoa setunggal kali tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini belajar bab 10, kita bab terakhir yaitu tentang tarikh, tentang sejarah Nabi Muhammad. Kita akan belajar tentang Fathul Mekah dan Perjanjian Hudaybiyah. Anak-anak tahu Fathul Mekah? Oke, kalau belum tahu kita buka dulu Al-Quran, kita ngaji yang nanti akan ada hubungannya dengan Fathul Mekah. Surat Al-Fat ayat 27. Kita baca bersama-sama. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika tujuan pembelajaran kali ini, kenapa kita belajar sejarah Fathul Makkah, salah satunya adalah kita biar bisa tahu latar belakang terjadinya Fathul Makkah itu apa, terus kemudian kenapa kok sampai ada perjanjian Hudaybiyah, terus apa isinya, terus apa hubungannya dengan perjanjian Hudaybiyah sampai kota Makkah itu dapat tertaklukkan dengan damai. Nah, itu nih tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama menjelaskan latar belakang. Berarti nanti anak-anak biar bisa menjelaskan latar belakang terjadinya Fathul Makkah, terus prosesnya bagaimana, dampaknya apa saja dari Fathul Makkah itu. Terus kemudian anak-anak nanti juga bisa melihat contoh Nabi, teladan Nabi Muhammad dari peristiwa berangkatnya mau umroh, terus terjadi perjanjian Hudaybiyah sampai terjadi Fathul Makkah, itu apa saja sih sifat dan teladan Nabi yang bisa kita contoh, dan itu kita bisa, harapannya nanti bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Apa tafsir Asbabun Nuzul surat Al-Fat ayat 27 tadi, itu peristiwa bahwa Nabi itu pernah bermimpi, diberi petunjuk oleh Allah lewat mimpi itu untuk pergi umroh. Dari surat Al-Fat ini ada hubungannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu tentang Fathul Makkah dan Perjanjian Hudaybiyah. Apa yang terjadi? Nah, sekarang karena tadi anak-anak masih belum tahu apa itu isi Perjanjian Hudaybiyah, terus bagaimana itu terjadi sampai Fathul Makkah, kita lihat video terlebih dahulu.
Ulang. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabat bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Perundingan yang berjalan aman tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada musuhnya yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diurus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana semua menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa berbeban darah sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, dia yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Dia yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk memandangkan azan. Sekarang sudah kurang lebih sudah tahu tentang Fathul Makkah. Jadi Madinah. Nah, banyak gurun pasir, banyak gunung-gunung. Nah, Makkah di sini. Makkah, ini Makkah. Nah, Nabi membagi tadi karena kaum muhajirin yang ada di kaum muslimin yang ada di Madinah ini diperintahkan untuk ke Makkah bareng-bareng untuk umroh. Nah, tapi dalam proses perjalanannya dihadang oleh kaum kafir Quraisy di namanya desa Hudaybiyah. Ini desa ini, dusun ini lebih dekat ke Makkah. Jadi belum sampai Makkah, Nabi sudah dicegah, tidak boleh masuk. Oke. Tidak boleh masuk ke Makkah. Tidak boleh umroh. Nah, terus di sini orang-orang tadi Quraisy, kalau yang kalian lihat di video, itu kan melakukan perjanjian. Ada 3 poin isi perjanjian. Nanti kita akan lakukan kerja kelompok. Isi perjanjiannya apa saja, terus latar belakangnya apa. Dan nanti ketika prosesnya Fathul Makkah apa, sampai nilai-nilai yang didapatkan dari peristiwa Fathul Makkah itu apa, kita akan Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok untuk kalian nanti berdiskusi. Bawa buku semua? Oke. Silakan nanti tugasnya adalah diskusi 1 kelompok itu. Ibu bagi 3 kelompok, kelompok sini, kelompok yang sini tengah, dan kelompok yang sebelah sini. Nanti masing-masing ada tugasnya. Oke. Petunjuknya adalah ini ada lembar kerja. Ada kelompok 1 nanti menjawab tentang apa latar belakang Fathul Makkah sampai terjadi Fathul Makkah sama isi perjanjian Hudaybiyahnya. Ini nanti ditulis di sini untuk bahan presentasi. Nih ya, untuk kelompok 1. Silakan nanti diskusi dengan yang belakangnya. Terus untuk yang kelompok 2, itu tentang bagaimana prosesnya dan dampak. Proses dan dampak ya, bukan proses dan dampak dari peristiwa Fathul Makkah. Terus yang kelompok 3 itu tentang apa saja nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad yang bisa kita ambil dari peristiwa Fathul Makkah. Boleh dibaca dulu bukunya, dilihat bukunya, terus silahkan didiskusikan bareng-bareng dengan belakangnya. Ya, waktu habis. Oke, siapa yang siap? Kelompok yang siap yang presentasi duluan. Kita yuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tunjuk.
temennya yang mau presentasi, Latar belakang Fatul Makkah. Fatul Makkah merupakan peristiwa pembebasan kota Makkah dari orang-orang kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Isi perjanjian Hudaibiyah. 1. Genjatan senjata selama 10 tahun antara Muslim dan Quraisy. 2. Umat Muslim boleh berumroh ke Makkah pada tahun berikutnya. 3. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang Quraisy yang kabur ke Madinah, tapi Quraisy tidak wajib mengembalikan Muslim yang kabur ke Makkah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan nilai-nilai penting dari Fatul Makkah. Yang pertama, pentingnya perdamaian. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, keteguhan prinsip. Yang keempat, kebijaksanaan kepemimpinan. Yang kelima, memaafkan kesalahan orang lain. Yang keenam, pentingnya kesabaran dan ketekunan. Yang ketujuh, pelajaran tentang kebersamaan dan kesatuan. Yang kedelapan, keberanian untuk melakukan hal yang benar. Yang kesembilan, tidak memiliki sifat pendendam. Dan yang terakhir, pengampunan dan kedermawaan. Terima kasih. Proses terjadinya Fatul Makkah, kaum Quraisy melanggar perjanjian dengan menyerang sekutu umat muslim. Nabi Muhammad memutuskan untuk mengambil tindakan. Nabi Muhammad menyiapkan 10.000 pasukan dari berbagai suku yang bersatu, tujuannya mengakhiri permusuhan secara damai. Perintah Nabi Muhammad yaitu tidak memulai serangan, hanya membela diri jika diserang, menghindari pertumpahan darah. Kedatangan pasukan muslim di pinggiran Mekah. Reaksi penduduk Mekah diantaranya ketakutan akan perang besar, kebingungan menghadapi situasi. Langkah diplomasi Nabi Muhammad mengirim pesan damai, memberikan jaminan keamanan bagi yang tidak melawan, yang tetap di rumah, yang berlindung di Ka'bah, rumah Abu Sofyan, rumah masing-masing. Masuk ke Makkah dilakukan secara damai tanpa perlawanan, pembersihan Ka'bah dan berhala, penghancuran semua patung berhala, penyucian Ka'bah sebagai tempat ibadah tauhid. Nabi Muhammad juga berpidato untuk mengajak penduduk Mekah memeluk Islam, mengedepankan kasih sayang, pengampunan, rekonsiliasi. Banyak penduduk tersentuh dan masuk Islam. Akhirnya kota Mekah menjadi kota suci Islam, tempat ibadah yang aman, titik balik sejarah Islam, dan menjadi tempat penyebaran Islam yang lebih luas. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Karena ini mati lampu, mungkin tidak bisa kalian melihat tulisan dan menulis. Ibu bagikan lembar refleksi, itu nanti untuk bisa kalian bawa pulang, bisa dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke. Dan kita pertemuan berikutnya ada permainan worksheet, permainan mencari kata. Nah, itu akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pembelajaran kali ini dengan berdoa. Adakah yang mau memimpin berdoa? Farel? Oke, silakan. 1, 2, 3, 4. Dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekian dari Bu Taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.